Fik Itikaf oleh Kiai Haji Iman Santoso, LC, Mei, disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hadits riwayat Muslim, nomor 1171. Secara harfiah, itikaf adalah tinggal atau menahan diri di suatu tempat. Sedangkan secara istilah, itikaf adalah tinggal atau menetap di dalam masjid dengan niat beribadah guna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Penggunaan kata itikaf di dalam Al-Quran terdapat pada firman Allah Ta'ala. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beritikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Surah Al-Baqarah 2:187. Ayat lain yang menyebutkan kata itikaf dan ini dikaitkan dengan keharusan membersihkan masjid yang menjadi tempat itikaf adalah firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat salat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf, ruku dan sujud. Surah Al-Baqarah 2:125. Di dalam Islam, seseorang bisa beritikaf di masjid kapan saja, namun dalam konteks bulan Ramadan, maka dalam kehidupan Rasulullah, itikaf itu dilakukan selama 10 hari terakhir. Di antara rangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan yang sangat dipelihara sekaligus diperintahkan, dianjurkan oleh Rasulullah adalah itikaf. Itikaf merupakan sarana muhasabah dan kontemplasi yang efektif bagi muslim dalam memelihara dan meningkatkan keislamannya, khususnya di era modern yang materialis dan pragmatis. Hukum itikaf. Para ulama telah berijma, sepakat bahwa itikaf khususnya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan merupakan suatu ibadah yang disyariatkan dan disunahkan. Rasulullah sendiri senantiasa beritikaf pada bulan Ramadan selama 10 hari. Aisyah, Ibnu Umar dan Anas radhiyallahu anhum meriwayatkan, Rasulullah selalu beritikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, hadits Bukhari dan Muslim. Hal ini dilakukan oleh beliau hingga wafat, bahkan pada tahun wafatnya beliau beritikaf selama 20 hari. Demikian pula halnya dengan para sahabat dan istri Rasulullah senantiasa melaksanakan ibadah yang amat agung ini. Imam Ahmad berkata, sepengetahuan saya tidak ada seorang pun dari ulama yang mengatakan bahwa itikaf itu bukan sunnah. Keutamaan dan tujuan itikaf. Abu Daud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, tahukah Anda hadits yang menunjukkan keutamaan itikaf? Ahmad menjawab, tidak, kecuali hadits yang lemah. Namun demikian tidaklah mengurangi nilai ibadah itikaf itu sendiri sebagai takorub kepada Allah Ta'ala. Dan cukuplah keutamaannya bahwa Rasulullah, para sahabat, para istri Rasulullah dan para ulama salafus soleh senantiasa melakukan ibadah ini. Itikaf disyariatkan dalam rangka mensucikan hati dengan berkonsentrasi semaksimal mungkin dalam beribadah dan bertakorup kepada Allah pada waktu yang terbatas tetapi teramat tinggi nilainya. Jauh dari rutinitas kehidupan dunia, dengan berserah diri sepenuhnya kepada Sang Kholik Pencipta. Bermunajat sambil berdoa dan beristighfar kepadanya sehingga saat kembali lagi dalam aktivitas keseharian dapat dijalani secara lebih berkualitas dan berarti. Ibnu Qayyim berkata, itikaf disyariatkan dengan tujuan agar hati beritikaf dan bersimpuh di hadapan Allah, berholwat dengannya, serta memutuskan hubungan sementara dengan sesama makhluk dan berkonsentrasi sepenuhnya kepada Allah. Macam-macam itikaf.
Itikaf yang disyariatkan ada dua macam. 1. Itikaf sunnah yaitu itikaf yang dilakukan secara sukarela, semata-mata untuk bertakorup kepada Allah, seperti itikaf 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. 2. Itikaf wajib yaitu yang didahului dengan nazar atau janji, seperti ucapan seseorang, kalau Allah Ta'ala menyembuhkan penyakitku ini, maka aku akan beritikaf di masjid selama 3 hari, maka itikaf 3 hari itu menjadi wajib hukumnya. Waktu itikaf. Untuk itikaf wajib tergantung pada berapa lama waktu yang dinazarkan. Sedangkan itikaf sunnah tidak ada batasan waktu tertentu. Kapan saja, pada malam atau siang hari, waktunya bisa lama dan juga bisa singkat. Minimal dalam mazhab Hanafi, sekejap tanpa batas waktu tertentu, sekedar berdiam diri dengan niat. Mazhab Syafi'i, sesaat atau sejenak, yang penting bisa dikatakan berdiam diri. Mazhab Hambali, 1 jam saja. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama tadi, waktu itikaf yang paling afdol pada bulan Ramadan ialah sebagaimana dipraktekkan langsung oleh baginda Nabi yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tempat itikaf. Ahli fiqh berbeda pendapat tentang tempat yang boleh dijadikan untuk itikaf. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa itikaf harus dilakukan di masjid yang selalu digunakan untuk sholat berjamaah. Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa itikaf boleh dilakukan di masjid manapun baik yang digunakan untuk sholat berjamaah ataupun tidak. Sedangkan pengikut Syafi'iyah berpendapat bahwa sebaiknya itikaf itu dilakukan di masjid jami yang biasa digunakan untuk sholat Jumat, agar ia tidak perlu keluar masjid ketika mau melakukan sholat Jumat. Dan lebih afdol lagi bila itikaf itu dilaksanakan di salah satu dari 3 masjid. Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Syarat-syarat itikaf. Orang yang itikaf harus memenuhi kriteria. 1. Muslim. 2. Berakal. 3. Suci dari janabah, junub, haid dan nifas. Oleh karena itu itikaf tidak sah dilakukan oleh orang kafir, anak yang belum mumayyiz mampu membedakan orang junub, wanita haid dan nifas. Rukun itikaf. 1. Niat yang ikhlas, hal ini karena semua amal sangat tergantung pada niatnya. 2. Berdiam di masjid. Al-Baqarah, 187. Awal dan akhir itikaf. Bagi yang mengikuti sunnah Rasulullah dengan beritikaf selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka waktunya dimulai sebelum terbenam matahari malam ke-21 sebagaimana sabda Rasulullah. Barang siapa yang ingin itikaf dengan aku, hendaklah ia itikaf pada 10 hari terakhir. Adapun waktu keluarnya atau berakhirnya, yaitu setelah terbenam matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi beberapa kalangan ulama mengatakan yang lebih mustahab disenangi adalah menunggu sampai akan dilaksanakannya salat Id. Hal-hal yang disunahkan di saat itikaf. Disunahkan bagi orang yang beritikaf untuk memperbanyak ibadah dan takorub kepada Allah Ta'ala, seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, sholawat kepada Nabi, doa dan sebagainya. Namun demikian yang menjadi prioritas utama adalah ibadah mahdoh. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Malik, meninggalkan segala aktivitas ilmiah lainnya dan berkonsentrasi penuh pada ibadah mahdoh. Dalam upaya memperkokoh keislaman dan ketakwaan, diperlukan bimbingan dari orang-orang yang ahli, karenanya dalam memanfaatkan momentum itikaf bisa dibenarkan melakukan berbagai kajian keislaman yang mengarahkan para peserta itikaf untuk membersihkan diri dari segala dosa dan sifat tercela serta menjalani kehidupan sesudah itikaf secara lebih baik sebagaimana yang ditentukan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Hal-hal diperbolehkan orang beritikaf.
Itikaf bukan berarti dilarang keluar masjid, ada beberapa hal yang diperbolehkan. 1. Keluar dari tempat itikaf untuk mengantar istri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap istrinya Sofiyah radhiyallahu anhu, hadits Bukhari Muslim. 2. Menyisir atau mencukur rambut, memotong kuku, membersihkan tubuh dari kotoran dan bau badan. 3. Keluar ke tempat yang memang sangat diperlukan seperti untuk buang air besar dan kecil, makan, minum, jika tidak ada yang mengantarkan, dan segala sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di masjid. Tetapi ia harus segera kembali setelah menyelesaikan keperluannya. 4. Makan, minum dan tidur di masjid dengan senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan masjid. Hal-hal membatalkan itikaf. 1. Meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan, meski sebentar, karena meninggalkan masjid berarti mengabaikan salah satu rukun itikaf yaitu berdiam di masjid. 2. Murtad keluar dari agama Islam. 3. Hilang akal, karena gila atau mabuk. 4. Haid. 5. Nifas. 6. Jima, bersetubuh dengan istri tetapi memegang tanpa nafsu, syahwat tidak apa-apa sebagaimana yang dilakukan Nabi dengan istri-istrinya. 7. Pergi sholat Jumat bagi mereka yang memperbolehkan itikaf di musola yang tidak dipakai sholat Jumat. Demikian ketentuan tentang itikaf yang menjadi panduan praktis. Semoga pada Ramadan tahun ini, kita dapat menghidupkan kembali sunnah itikaf sebagai bekal kita meraih nilai takwa yang maksimal.